Shalom. Kebaktian hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 dengan tema Sang Terang Memberi Pengharapan Baru dilayani oleh Pendeta Theodorus Willem Noya. Ada beberapa warta lisan yang perlu saya bacakan. Bina Pranika GKI Maus, Majelis Jemaat GKI Maus akan mengadakan acara Bina Pranika yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu 30 Januari 2021 dan 6 Februari 2021 pukul 15.30 sampai 21.30. Pendaftaran bisa lewat WA ke 0831 55 22 777 atau telepon 031 546 0745 546 8490. Untuk informasi lebih lengkap dan lebih jelas bisa dilihat di Warta Jemaat. Kiranya Jemaat mengetahui. Warta lisan selanjutnya adalah mengenai baptis kudus anak. Jika tidak ada keberatan yang sah dari anggota SIDI, maka pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 dalam kebaktian umum pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Theodorus Willem Noya akan dilaksanakan sakramen baptis kudus anak dalam diri nama anak Elizabeth Sipora Alexa, Moses Javier Hartono, Marvel Grandi Batista, Waren Ishak Mangape, Alceo Dominico Conrado Melviano. Marilah jemaat kita ikut mendoakan segala persiapannya. Warta lisan yang ketiga, atestasi keluar telah pindah keanggotaan dengan surat atestasi keluar ke Gereja Kristen Kalam Kudus GKKK Jalan Kemayoran Baru 21 Surabaya. Saudara kita atas nama Bapak Alvin Angga Saputra, alamat Jalan Taman Pondok Indah NX Strip 3 Wiyung Surabaya. Majelis Jemaat dan seluruh Jemaat GKI Rungkut Asri mengucapkan selamat jalan dan selamat melayani di tempat yang baru. Demikian warta lisan minggu ini. Mari kita masuk saat hening sejenak untuk mempersiapkan diri masuk ibadah. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah hari Minggu Natal kedua atau hari Minggu yang kedua setelah Natal. Dan hari pertama atau hari Minggu pertama pada tahun yang baru. Sebentar lagi kita akan mengakhiri masa Natal dan memasuki perjalanan ziarah kita sepanjang tahun yang baru ini. Dalam ziarah kita terkadang kita bergumul dalam kegelapan. Karena itu hari ini Tuhan mengundang kita semua yang berada dalam kegelapan untuk melihat dan mengalami terang yang memberi kehidupan dan pengharapan baru bagi dunia yang diliputi kegelapan ini. Injil Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5 menyatakan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Mari berdoa. Ya Allah, kami datang kepadamu dengan kerinduan karena kami hidup diliputi oleh kegelapan yang menyesakkan. Datanglah Tuhan, terangi hati dan jalan kami sehingga pengharapan kami dipulihkan dan Kristuslah yang selalu terlihat dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk juga memancarkan terang-Mu kepada sesama, menjangkau mereka yang bergumul dalam kegelapan, sehingga terang-Mu semakin nyata di dunia. Kepadamu kami memohon dan berserah. Amin. Bagi kita yang telah mengakui dosa-dosa kita, pengampunan Allah tersedia bagi kita. Terimalah berita anugerah Tuhan dari Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku.
Mari berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena di dalam kegelapan hidup kami, di dalam pergumulan kami, di dalam segala kekacauan yang tidak menentu yang kami alami sehari-hari, kami masih punya pengharapan bahwa Engkau Allah yang selalu menerangi kami, menuntun kami, Engkau Allah yang tinggal dan diam bersama kami, menopang dan menguatkan kami menjalani badai hidup kami. Dan biarlah saat ini kami juga ditopang dan dikuatkan oleh firman-Mu yang menjadi pedoman bagi kami dalam menghadapi segala pergumulan kami. Dan biarlah firman Tuhan itu juga mampu mengubah hidup kami menjadi lebih baik. Kami datang dan berserah kepada-Mu ya Tuhan, biar Engkau tuntun melalui firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, pasal yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat tahun baru juga, karena kita baru beberapa hari berada di tahun yang baru, tahun 2021. Nah, dan kita masih dalam suasana Natal, karena sebentar lagi kita akan mengakhiri masa Natal. Masa Natal berlangsung sampai tanggal 6 nanti, yaitu hari Epifania, perayaan Epifani ketika Tuhan menyatakan dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara soal Natal, kisah Natal itu tertulis dalam kitab apa saja kira-kira? Wah, mungkin ini ada yang menjawab Matius, Lukas. Ya, kita sering kali taunya bahwa kisah Natal ada di kitab Injil Matius dan kitab Injil Lukas. Tetapi ada satu kitab yang terlupakan biasanya, yaitu Injil Yohanes. Loh, Injil Yohanes juga ada kisah Natal. Nah, jika Matius dan Lukas mengisahkan Natal itu dari perspektif kelahiran, dari perspektif situasi manusia dan dunia, ada Maria, Yusuf, ada gembala, orang Majus, dan orang-orang yang bergumul, bergulat di dunia ini, dan kelahiran secara manusiawi, Yohanes melihat dari perspektif ilahi dan lebih filosofis. Yohanes bicara soal firman yang menjadi manusia. Jadi bukan soal yang biologis dan manusiawi, tetapi filosofis, firman yang menjadi manusia. Ini kan sebenarnya inkarnasi Allah.
Dan ini juga kisah Natal sebenarnya. Dan disitulah kata kuncinya atau kalimat kuncinya ada di ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi Yohanes juga mengisahkan peristiwa Natal tapi dengan perspektif yang berbeda dari Lukas dan Matius. Jika Matius dan Lukas melihatnya secara manusiawi, maka Yohanes melihatnya secara ilahi. Allah yang menjadi manusia, firman yang telah menjadi manusia di ayat 14. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya kalimat firman telah menjadi manusia ini kurang tepat. Karena dalam bahasa Yunaninya di situ ditulis hologos sarx egeneto. Artinya secara harfiah firman itu telah menjadi daging. Sarx artinya daging. Nah, karena itu ia disebut inkarnasi. Inkarnasi artinya dari kata Latin in dan karnis yang artinya menjadi daging. Bukan hanya menjadi manusia tetapi menjadi daging. Apa masalahnya, apa bedanya dan apa pentingnya menjadi daging ini? Nah, menjadi daging ini penting karena Allah dengan demikian bukan hanya menjadi manusia tetapi ia menjadi materi. Ia menjadi sama dengan ciptaannya. Karena kalau hanya menjadi manusia, apalagi dalam diri Yesus yang kita lihat sebagai manusia laki-laki Yahudi, maka sepertinya kok Allah tidak merangkul perempuan non-Yahudi dan mungkin juga makhluk-makhluk lainnya yang bukan manusia. Tetapi karena Allah menjadi daging, dan daging adalah materi yang terhubung dengan ciptaan-ciptaan lainnya, yang terhubung dengan alam semesta ini. Ada partikel-partikel alam semesta dalam diri, dalam tubuh, dalam daging yang hadir dalam diri Yesus Kristus. Maka demikian ketika Allah menjadi daging, dia merangkul juga seluruh ciptaan. Ia menjadi daging tidak hanya merengkuh manusia, tetapi juga merengkuh ciptaan lain. Hewan, tumbuhan, bahkan alam semesta. Makanya di ayat 3 bacaan kita Yohanes dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oleh Dia artinya melalui Dia. Segala sesuatu, bukan hanya manusia. Ia menjadi rapuh, ia merasakan sakit seperti seluruh ciptaan. Dan inilah yang penting ketika Allah menjadi daging. Ia menjadi sama dengan ciptaan. Ia mengalami kerapuhan. Ia mengalami kesakitan dan penderitaan yang juga dialami seluruh ciptaan. Ia mengalami penderitaan dan kematian sama seperti seluruh makhluk. Dengan menjadi daging, Allah menjadi dekat dengan ciptaannya. Ia mendekat pada umatnya. Karena itu ayat ke-14 ini menjadi penting. Firman itu telah menjadi manusia atau lebih tepatnya menjadi daging. Dan tidak berhenti sampai di situ, dilanjutkan dengan dan diam di antara kita. Dia tidak berhenti hanya sampai Allah menjadi manusia, tetapi ia berdiam di antara kita. Nah, yang menariknya kata diam di sini yang dipakai di ayat 14 ini berasal dari kata eskenosen dalam bahasa Yunani, yang arti harfiahnya adalah berkemah atau mendirikan kemah. Bapak Ibu, kalau kita bicara soal kemah, kita teringat firman Tuhan waktu tahun baru tanggal 1 kemarin tentang Allah yang berkemah. Kemah Allah ada di tengah-tengah kita. Ia menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya. Bayangkan di sini kita bicara lagi tentang kemah, Allah yang berkemah. Jadi firman itu tidak hanya menjadi manusia, menjadi daging, tetapi ia juga berkemah di antara kita. Ia berkemah di tengah-tengah kita, seperti kesaksian dalam kitab Wahyu juga, ia berkemah. Mengapa kemah? Apa sih pentingnya kemah ini? Kenapa harus pakai kemah lagi? Penginjil Yohanes mengilustrasikan kehidupan dunia ini ibarat sebuah ziarah di padang gurun yang tandus. Kembali pada zaman bangsa Israel, perjalanan mereka dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, mereka berziarah, mereka berjalan melalui sebuah padang gurun yang tandus. Berhari-hari bahkan bertahun-tahun lamanya mereka berjalan. Nah, ketika malam hari,
para peziarah ini, mereka yang berjalan melalui padang gurun ini, mereka harus mendirikan kemah untuk istirahat. Dan ketika malam hari di padang gurun yang tandus itu gelap. Gelap sekali. Karena ya nggak ada perkampungan di sekitar mereka. Hanya padang gurun dan itu gelap. Cahaya mungkin dari bintang-bintang. Dan dalam kegelapan itulah mereka mendirikan kemah. Mereka berkemah di padang gurun. Dan saat itulah para peziarah itu diliputi kegelapan. Nah, dan di dalam gelap itulah ketika Yohanes bicara soal ia berkemah di tengah-tengah kita, di dalam kegelapan itulah Sang Firman datang menjadi manusia dan berkemah di antara kita. Dia mendirikan kemah di tengah-tengah kita. Dan yang menarik lagi, Yohanes memang menyebutkan soal terang. Dia menyebutkan Sang Firman itu adalah terang. Terang yang bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Terang itu datang ke dunia. Makanya ayat 14 itu dilanjutkan juga dengan kita telah melihat kemuliaannya, terang kemuliaan Allah. Kita ibarat peziarah, kita hidup di dunia ini ibarat peziarah-peziarah yang berjalan, yang berziarah di tengah dunia ini, yang kemudian ketika malam tiba kita berkemah di dalam kegelapan. Lalu terang itu datang dan berkemah bersama dengan kita. Ia mendekat dan memberikan pengharapan. Menarik sekali bahwa kata kemah ini dipakai pada tahun baru yang lalu dan pada minggu ini juga kita bicara soal kemah. Dan kemah, Allah yang berkemah di tengah-tengah kita menandakan bahwa Allah yang menerangi kita. Allah yang hadir bersama-sama dengan kita, menopang kita. Jadi mau kemahnya gelap, mau kemahnya sempit, mau sempit-sempitan, dempet-dempetan, tetapi ketika kita bersama dengan Allah, maka itulah yang menopang kita dan memberikan pengharapan. Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin saat ini kita merasakan hidup kita diliputi kegelapan. Masalah datang bertubi-tubi, entah karena COVID-19 yang entah kapan selesainya ini, sehingga dampaknya meluas ke segala bidang. Mungkin kita berputus asa, mungkin kita bingung dengan keadaan kita. Tetapi saat ini ketika kita merayakan Sang Firman yang menjadi manusia, Firman yang menjadi daging itu, kita diberi pengharapan bahwa Tuhan dekat. Bahwa Tuhan gak jauh dari kita. Tuhan ada di antara kita, Ia berkemah di tengah-tengah kita. Ia mengusir kegelapan hidup kita dan memberikan pengharapan yang baru. Karena itu ketika kita menjalani tahun yang baru ini, marilah kita menjalaninya dengan pengharapan yang baru. Pengharapan bahwa Allah hadir dan berdiam bersama dengan kita. Yang gak jauh dari kita. Jika tradisi-tradisi dunia dengan segala kepercayaannya memandang bahwa Tuhan itu sosok yang begitu jauh dari kita, maka kekristenan menawarkan dan memberikan sebuah pengajaran bahwa Allah itu gak jauh dari kita. Allah berada di tengah-tengah kita. Ia berdiam bersama kita. Ia berkemah bersama dengan kita. Dia menopang dan menguatkan kita. Saudara, Natal mengingatkan kita tentang keputusan Allah untuk menjadi manusia. Untuk menjadi salah satu dari antara kita. Untuk mengalami juga kerapuhan kita. Tetapi dalam kerapuhan itulah Allah menopang dan menguatkan kita. Ia menjadi manusia dan berkemah bersama kita untuk menerangi kita. Sekalipun kita diliputi kegelapan, diliputi kemelut dan pergumulan, tetapi kita percaya bahwa Ia ada bersama dengan kita. Dan itulah pengharapan kita. Ia menerangi kita. Tetapi jangan sampai terang itu hanya berhenti di kita. Dan ketika kita mengakhiri masa Natal ini nanti sampai Epifani, maka terang Natal itu juga selesai. Ketika mungkin lilin-lilin ini tidak lagi menyala, hanya satu lilin yang akan menyala nanti, jangan sampai itu terang kasih Allah itu, terang pengharapan itu berhenti. Tapi biarlah pengharapan itu, terang itu terus terpancar sepanjang tahun. Tidak hanya kepada kita, tetapi juga melalui kita dan terpancar menjangkau rekan, saudara, sahabat kita.
mungkin juga bagi orang-orang asing yang bergumul dalam hidup mereka yang diliputi kegelapan. Karena itu marilah ketika kita akan mengakhiri masa Natal ini, dan kita mulai untuk menjalani tahun yang baru ini, mari kita juga mulai mengerjakan karya Allah, yaitu karya inkarnasi Allah yang merangkul, yang menerangi, yang memberdayakan. Dan itu semua juga terang itu kita salurkan kepada sesama kita untuk merangkul, untuk menerangi dan memberdayakan sesama kita. Kita melanjutkan karya Natal ini. Tidak berhenti sampai di sini ketika kita percaya, wah Allah sang terang tinggal bersama dengan kita. Tapi mari nyatakanlah terang Allah itu dalam keseharian kita. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya untuk menutup khotbah ini dengan mengutip puisi dari Howard Thurman, seorang penulis, teolog, dan filsuf kulit hitam Amerika Serikat, yang mungkin akan menjadi perenungan kita ketika kita akan mengakhiri masa Natal ini dalam beberapa hari ke depan dan melanjutkan ziarah kehidupan kita di tengah dunia di tahun yang baru ini. Demikian puisinya. Ketika nyanyian para malaikat berhenti, ketika bintang di langit menghilang, ketika para raja pulang ke negerinya, ketika para gembala kembali kepada kawanan ternaknya, karya Natal dimulai. Untuk menemukan yang terhilang, untuk memulihkan yang terluka, untuk memberi makan yang lapar, untuk membebaskan yang tertindas, untuk membangun kembali bangsa, untuk membawa perdamaian bagi semua orang. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara, selamat memasuki tahun baru, dan selamat melanjutkan karya Natal kita dalam hari-hari kita ke depan, dalam ziarah hidup kita di dunia. Tuhan menyertai kita. Amin. Berlari
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena melalui Yesus Kristus Engkau hidup dan tinggal bersama-sama dengan kami. Engkaulah Sang Firman yang menjadi daging, menjadi sama dengan ciptaanmu, dan berkemah bersama-sama dengan kami, tinggal dan menyatakan bahwa Engkau dekat. Tuhan tidak jauh, Tuhan menopang dan menguatkan kami. Karena itu Tuhan, di dalam pengharapan di tahun yang baru ini kami bersatu hati, kami mendoakan sesama kami, mendoakan rekan-rekan, sahabat, saudara, keluarga kami, mereka yang juga bergumul, mereka yang mungkin mengalami hidup mereka diliputi kegelapan. Kiranya Tuhan menyinari mereka, Tuhan menyertai mereka dalam setiap proses, setiap pergumulan yang mereka jalani. Biarlah mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan, karena Engkaulah Sang Terang yang memberikan pengharapan. Kami juga mendoakan mereka yang menderita karena sakit, mereka yang dalam perawatan dan pemulihan, mereka yang sakit fisik maupun mengalami sakit pada psikologis mereka, karena banyak hal yang mereka alami. Juga mereka yang bergumul karena infeksi COVID-19 atau juga dampak dari pandemi ini. Kiranya Tuhanlah yang menghibur dan menguatkan mereka. Kami percaya bahwa Engkau memberikan yang terbaik bagi mereka. Tuhan juga menyertai para tenaga kesehatan yang berjuang untuk menolong para pasien mereka yang sakit. Lindungilah mereka dalam kasih dan rahmat-Mu. Kami juga bersyukur bersama rekan-rekan kami, saudara kami yang bertambah usia, mereka yang berulang tahun pernikahan, mereka yang mendapatkan pekerjaan baru atau berhasil dalam karyanya. Kiranya sukacita mereka Tuhan lengkapi dengan syukur. Kami juga bergumul bersama dengan rekan saudara kami yang mengalami kegagalan, kehilangan, patah hati, dan ajarlah kami untuk mempercayakan diri kepada penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan selalu membawa pengharapan bagi kami. Ya Allah, kami datang dan berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Saat ini kami diperhadapkan pada pergumulan untuk masyarakat, bersama masyarakat dan pemerintah untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Tolonglah kami sebagai bangsa untuk dapat berjuang bersama, untuk dapat bertindak dan berpikir dengan bijaksana demi kesejahteraan bangsa kami. Tolonglah pemerintah kami juga, berikanlah mereka hikmat-Mu, berikanlah mereka kebijaksanaan dalam berpikir dan bertindak demi kebaikan negara kami, demi kebaikan seluruh rakyat yang mereka pimpin. Kami berdoa bagi gereja-Mu. Kami sebagai bagian dari gereja Tuhan di seluruh dunia yang Tuhan utus untuk berkarya, mewujudkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Tolonglah kami untuk tetap berkarya di tengah kondisi dunia yang tidak menentu ini. Kiranya Engkau, Sang Kepala Gereja, menguatkan kami untuk terus berkomitmen, berkarya menjadi berkat, terutama bagi rekan kami, saudara kami, bahkan siapapun yang kami jumpai yang bergumul dalam masa pandemi ini. Kami mau bergumul juga dengan mereka yang menderita, mereka yang terkena bencana alam. Hiburlah dan kuatkanlah mereka yang menjadi korban bencana di berbagai tempat. Biarlah rahmat-Mu merangkul dan mengasuh mereka. Bukalah hati kami ya Tuhan untuk juga mau peduli terhadap penderitaan sesama kami.
Dan ketika kami terus juga berjuang dalam pelayanan kami sebagai gereja, Tuhan menolong kami ketika kami harus mengalami berbagai keterbatasan akibat pandemi ini. Tuhan sertailah kami sehingga pelayanan kami dapat menjangkau umat-Mu dan terus menghadirkan kasih Allah bagi siapapun. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk terus bersyukur sekalipun kehidupan kami penuh dengan pergumulan. Ajarlah kami untuk percaya dan berpengharapan bahwa Engkaulah sang terang yang menjadi manusia dan berkemah di tengah-tengah kami, menerangi kami yang diliputi kegelapan. Ajarlah kami untuk memancarkan terang itu kepada sesama kami dan memulai karya Natal kami di dunia dalam peziarahan kami sehari-hari. Kami berserah kepadamu di dalam doa kami ini yang kami naikkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang tiba saatnya untuk memberi persembahan. Persembahan untuk kas gereja, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening BCA GKI Rungkut Asri atau melalui QR Code. Persembahan untuk pembangunan, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening Mandiri. Persembahan tunai, Bapak Ibu bisa memberikannya dalam amplop tertutup dan dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Atau Bapak Ibu bisa menginfokan ke kantor gereja untuk mengambil persembahan dalam amplop tertutup dari rumah Bapak atau Ibu. Marilah membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 147 ayat yang ke-7. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Mari kita masuk persembahan kita dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami semuanya. Sekarang kami memberikan persembahan supaya dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu dan digunakan untuk karya pelayanan kami. Berilah hikmat bagi majelis jemaat untuk mengelola persembahan ini dengan bertanggung jawab agar menjadi berkat dalam pelayanan gereja-Mu. Amin. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemalut. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tuhan Allah mengasihi dunia ini, Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Allah Bapa
Anak, dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya sekarang dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat. Kiranya akan selalu ada uang di saku kita, tanda pemeliharaan Allah. Kiranya akan selalu ada karya bagi tangan kita untuk dikerjakan. Kiranya sinar mentari selalu menerobos jendela dan menghangatkan seisi rumah kita, serta tetes hujan membasahi atap rumah kita. Kiranya akan selalu ada tangan seorang sahabat yang menggenggam kita, dan tangan seorang asing yang kita genggam. Kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyempurnakan iman, harapan, dan kasih kita hari ini sampai selama-lamanya.